guys, selamat datang kembali. Enggak. Kayak ada tuh episode 1. Kayak ada episode 1. Padahal ini episode 1. Ini episode 1. Tapi udah kembali. Episode 1 yang kemarin cancel. Ya, semuanya selamat datang di podcast apa namanya? Ya, kita ini pokoknya nama kita PPKM. Singkatannya apa tuh, Bang? Itu adalah singkatan PPKM. Oh iya, benar. Kepanjangan. Ya, kepanjangan apa? Kepanjangannya adalah pusat. Pusat. Enggak, PPKM itu adalah Pengajar. panduan penguluman. Kunci. Lu kulum tuh kunci. Yeah. Bobesi dah tuh. Jadi PPKM ini adalah Pusat pengaduan. singkatan dari Pusat Pengaduan. Pusat Pengaduan Keluhan Masyarakat gitu. Mohon maaf guys, episode 1 habis ganti nama podcast juga kita, jadi masih kagok. Gitu. Betul. Masih tidak terbiasa. Betul, belum terbiasa. Kita mungkin karena ini episode 1 ya, kita bakal perkenalkan diri dulu kali ya guys. Iya, perkenalan diri dulu dari siapa? Mungkin dari gue dulu kali ya? Boleh. Ya, salam kenal semuanya. Anjing. Salam kenal. Ya, semuanya kenalin, nama gue Rafli. Gue bisa dipanggil Rafli, apapun itu. Juple bisa. Ya. Asal jangan lu panggil terus ditabok gitu, jangan. Oke, jangan. Kalau dipanggil Tuhan? Apa? Tuhan? Aduh. Boleh sih ya. Bapak gue itu. Itu bapak gue juga. Iya lagi ya. Kita kan yatim. Kiai kita tuh Kiai. Geng anak yatim. Oh iya. Geng anak yatim. Geng anak yatim. Betul. Ya, nama gue Rafli. Gue itu kerjanya, perlu kasih tau gak sih ya? Pokoknya gue kerja di perusahaan swasta lah. Perusahaan swasta tuh. Ya. Tambang dia. Kebetulan dia tambang. Gue menambang wanita. Oh. Nice anjing. Bagus itu. Bagus. Penambang wanita. Lu tambang tuh wanita. Sumpah. Ya. Segitu aja sih kalau gue ya. Kalau lu? Apa ya? Gue biasanya kalau anak-anak sini manggil gue Harom kan. Nama gue mau Harom Rizky. Haram. Iya, haram terserah lah, karena kan gue double RA gitu kan. Haram. Tapi dia bilang Harom segala macam, terserah. Gue enggak memaksakan kalian manggil apa. Kalian bisa panggil gue Rizky juga. Kalau di kampus gue dipanggil Ultron biasanya. Terserah lu pada mau manggil gue apa. Iya, gue setengah robot gitu. Lu vision. Iya, tapi kita untuk menghindari copyright ya teman-teman. Jadi kalau keseringan nyebut takutnya gue kena copyright ya sama Marvel karena gue namanya Ultron. Jadi ya udah kita panggil gue Rizky enggak apa-apa, lu panggil gue apa juga terserah. Haram enggak apa-apa atau dipanggil woi. Wah, gitu gue suka betul. Lu akrab banget sama gue. Gue lagi jalan tiba-tiba woi. Akrab banget sama gue. Gila lu. Gila lu. Ya jadi jadi di podcast kita ini PPKM namanya, dan kita akan membahas itu keluhan kalian semua yang nonton. Betul. Mungkin juga akan kita sedikit membahas lebih banyak gitu ya. Kita akan membahas soal percintaan. Betul. Soal asmara. Betul. Yang mungkin aja dari kalian semua banyak asmaranya yang kacau. Betul. Berantakan. Iya. Putus cinta, patah hati, itu pasti banyak kan. Kita akan ngebahas itu semua. Iya. Mungkin kalian kalau entot lah. Dilan Bekasi kan, gue temennya Dilan. Lu Dilannya, gue temennya. Ya, jadi podcast PPKM ini ya, kita akan membahas soal keluhan-keluhan masyarakat. Betul. Itu pertanyaan-pertanyaan dari kalian sendiri ya kan. Betul. Sesuai namanya. Sesuai nama dan konsep. Betul, kita pengaduan guys, pengaduan keluhan masyarakat itu. Betul. Dan kita pusat satunya di Bekasi kan, masih jadi pusat kita nih, belum ada cabang gitu. Mungkin podcast lain ada yang sama mungkin konsepnya, tapi kita beda aja pokoknya. Kita konsepnya perkantoran. Kenapa kita perkantoran? Pertama, kita pusat pengaduan. Betul. Jadi ini adalah sebuah kantor konsultan, consulting. Jadi kalian gue kira tadinya kita bukan kantor konsultan tuh, PNS. Lalu gue udah siap tuh kalau mau gimmick PNS ya kan. Mau ngapain gimmick PNS anjing? Mau gimana gimmick PNS ya anjing? Gue mau jadi PNS yang rebel. Rebel. Jangan rebel. Oh, beda. Kalau rebel tuh kayak biasa aja. Kalau rebel tuh masih tahapnya level 1 lah. Oke, kalau rebel tuh kayak udah. Rebel tuh udah tinggal ini. Contoh nih, kayak gue PNS. Tapi pakai cincin. Oh, berarti kayak udah level 30 bos mafia gitu ya. Level 1 masih kruk gitu. Masih. Gue gemar Mafia City soalnya. Itu game yang cuma nata-nata doang tuh anjing. Game apaan? Demen banget gue iklannya yang bagus anjing, story-nya. Iklannya bagus. Tapi pas dimainin tidak sesuai iklan. Jangan, nonton iklannya aja makanya. Nonton doang. Iya, gue habis anjing. 3 menit gue jabanin.
Ya, jadi podcast kita mungkin akan sedikit lebih banyak ngebahas soal asmara juga. Oke, Karena menurut gua banyak kaula muda. anjing kalau muda. Banyak remaja-remaja di luar sana, mungkin orang-orang dewasa juga mengalami yaitu asmara-asmara yang kacau. Iya, pasang surut. Iya. Patah hati, putus cinta, digosting, diselingkuhin, ditikung temen ada yang suka sama pacar sendiri, itu banyak. Oke. Banyak Banget. Emang sebenarnya kenapa kita lebih fokus ke percintaan karena emang masalah asmara kita tuh kacau. Iya. Jadi kita ahli. Enggak ada, lu nggak usah nembak-nembak. Enggak, gue nggak niat ngasih contoh, masa ekstrim. Ya, siapa tahu kan mau ngasih contoh gue enggak langsung pelan-pelan. Pelan-pelan, apapun pelan-pelan dimulai. Kalau digas terus sakit. Kalau digas pelan-pelan. Bener. Kalau digas terus sakit. Bener. Kayak gue nih kan lu motor nih, lu gas terus sakit motornya, kasihan. Bener. Kemarin gue juga maksudnya itu kan baru-baru ini gue nge-gym kan sama sound design sama anak sound design kan. Gue nge-gym sama anak sound design dan badan gue tuh kayak karena gue ngegas terus ya sakit badan gue. Badan lu sakit banget. Dicambuk? Enggak. Sama training gym ya dicambuk. Ayo angkat. Enggak anjing, ngeri banget. Tapi maksud gue kayak lagi sakit di belakang sini. Jadi emang agak susah geraknya gitu. Berarti kalau mau menonton nggak bisa tuh ya? Bisa sih kalau itu kan sakit yang ini. Kan punggung. Enggak, yang ini pundak. Punggung enggak apa-apa. Enggak apa-apa kalau itu mah. Ya balik lagi ke asmara ya. Itu bagus buat brand tadi. Mana brandnya? Brandnya mana? Enggak tahu. Enggak ada, belum ada. Nah, ini kesempatan gitu. bagus untuk brand kalau masuk sekarang boleh. Nanti langsung kontak email kita. Brand ini ya. Balsam Geliga. Wah, counterpen. Iya, counterpen enak anjir. Gue juga. Kalau counterpen itu kan buat ini ya, buat pegel-pegel. Iya, betul. Tapi gue makanya enggak buat pegel-pegel. Apa tuh? Buat kalau gatel. Oke, kalau gatel. Gue kalau gatel, bentol-bentol pakai counterpen. Kalau galer itu enggak dong, panas dong. Enak tuh pakai baljitut. Baljitut apa tuh kepanjangan? Balur pijit otot. Bukan balur pijit. Apa? Enggak. Ngentot kan ngencan total. Habis ngencan total baru baljit. Balur pijit. Bukan balur jilat. Enggak. Jomok banget anjing. Masya Allah. Astagfirullah dong, bukan Masya Allah. Sholat lah nak. Sehebat apapun kamu kalau tidak sholat tuh. Ya, diingetin anjing. Kita diingetin. Alhamdulillah. Sholat tuh. Alhamdulillah, puji Tuhan teman-teman. Kita balik lagi ke asmara tadi. Betul, balik lagi ke asmara tadi. Aduh. Lu punya gak sih kayak asmara, maksudnya perjalanan asmara lu tuh sebenarnya lancar-lancar aja atau kacau? Lancar. Maksudnya sih gak ada yang kacau aja. Gak percaya gua. Untuk lancar ini pasti ada yang kacau-kacau ya sebelumnya. Tapi untuk sekarang so far so good. Bahkan untuk yang sekarang. Iya, yang sekarang. Karena untuk yang sama yang sekarang. Iya. Kalau sama yang sebelumnya? Kalau sama yang sebelumnya pasti ada kacau-kacaunya dong. Pasti ada kacaunya. Kacau banget. Jadi itu cukup banget gitu. Okay. Tapi kita nggak usah ngebahas masalah pribadi kita dulu. Takut. Ya. Jangan dibuka dulu. Kalau gue sih nggak apa-apa ya. Oh gitu. Gue aman aja sih kalau gue. Gue karena nggak apa-apa, takut ada yang nonton aja orangnya. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Siapa sih yang bakal nonton podcast ini? Nggak ada. Nggak ada yang nonton. Kita butuh subscribe-nya, kita butuh view-nya. Kalian harus nonton ya. Gue nggak mau tahu anjing. Suruh teman-teman kalian, keluarga kalian semuanya nonton. Gue nggak mau tahu kalau misalnya lu kan nggak nonton, gue samperin lu ke rumah masing-masing. Tolak. Tapi kalau ngomong-ngomong soal asmara kacau ya, gue juga lumayan, menurut gue asmara gue tuh lumayan kacau. Oke. Tapi menurut gue ya, asmara kacau tuh lu jangan jadiin diri lu tuh ngedown. Jangan jadi putus asa. Kayak temen gue tuh ada yang asmaranya kacau nih. Bahkan dia kayaknya gak punya pengalaman asmara. Jadinya pesimis. Iya, jadinya kayak aduh kayak gue cewek gak ada yang mau nih sama gue gitu. Jangan jadi kayak gitu. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat. Tetap bersemangat diri. Tetap pede aja. Lu tingkatin kualitas diri lu. Nanti juga pasti kalau udah jodoh, sebenarnya ini klasik banget. Tapi menurut gue bener kalau udah jodoh pasti akan ada datang sendiri gitu. Dan setiap apanya nih yang datang sendiri nih? Apalagi dong, lu gak cewek. Masa lu diem di rumah doang dateng? Iya. Kalau udah banyak ini mah dateng. Kan lu diem di rumah doang mana kerja? Iya juga sih. Kan makanya gue bilang tingkatin kualitas diri kalian. Semedi bertapa di rumah? Lebih ke ini sih gigolo. Oh gigolo. Iya.
Gigolo. Bentar, nih gue nungguin arsip. Mana nih? Abang arsip? Ya, jadi ada arsip pertanyaan ya. Betul. Mana arsipnya? Abang-abang? Mas-mas? Staff. Masih pada magang. Iya. Oke, dokumen masuk. Kita lihat pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kita. Benar. Teman-teman staff kita. Ya, sekarang kita akan membacakan keluhan-keluhan dari para staff-staff kita. Staff kita. Ya kan kita gimmick kita. Nah, ini apa ya? Oh ya, untuk mas staffnya ini nanti saya tanda tangani ya. Tai. Lebih makin gimmick. Ya, biar gimmick aja tuh nggak apa-apa. Oke. Untuk. Terus jelek banget lagi siapa sih nulis? Pensil dong. Mas staff. Gak ada. Mana? Gak ada. Pensilnya gak ada. Ya udah yang ada apa yang ada? Yang ada. Bupen. Nah, udah. Ini nih, ya. mau. Bilang apa? Bingung. Ma? Yeah. Blow on. Mandi. Oke, kita mandi tadi. Oh, mandi. Gitu. Lu budak juga ternyata. Oke. Apa tuh yang pertama? Aduh, isi arsip yang pertama ya, guys. Kita apa nih? Tulisannya gak baca. Jadi gue baca. Gak usah, Mas. Ini classified, Mas. Bagaimana cara? Lupa. Agar bisa mengenal dekat dengan perempuan untuk orang yang kurang handal dalam berkomunikasi. Damn. Kalau kata gue ya, menurut gue, lu samperin orangnya. Lu kan nggak pandai berkomunikasi, jadi langsung aksi aja. Iya, benar. Kalau nih ada hukumnya, kalau lu nggak bisa berkomunikasi, lu langsung beraksi. Jadi kalau lu nggak bisa kenalan sama orang, minimal. Tapi maksudnya untuk yang tidak bisa berkomunikasi kayak gini kan biasanya agak sulit. Sulit lah. Karena kan apa-apa tuh semuanya sekarang harus berobat. Berobat mana nih? Kita konsultan. Betul. Bridging dong. Betul. Callback. Betul. Oke. Harus berobat ke kita. Benar, harus berobat ke kita. Konsultasi. Kita open ya selalu 24 jam ya. Oke, bagaimana caranya bisa? Oke, untuk yang sulit berkomunikasi. Sebenarnya kalau menurut gue ya, berkomunikasi itu merupakan sebuah kunci dari lu bersosialisasi sama siapapun, entah itu perempuan, entah itu laki-laki, entah itu orang tua lo, entah itu bencong, entah itu tukang somai, entah itu Ari, tukang angkringan, gue nggak tahu ya kan, lu bakal berkomunikasi sama siapa. Jadi menurut gua lo harus belajar berkomunikasi lebih dalam lagi gitu. Gak usah berharap untuk langsung ke pacaran, mulai dari berteman dulu sama si perempuan ini. Menurut gue sih kayak gitu. Sama ini sih menurut gue, mungkin lu karena lu susah lu gak bisa berkomunikasi gitu. Tapi gue yakin lu akan sangat bisa berkomunikasi ketika lu membahas hal-hal yang memang lu sukain gitu. Menurut gue itu tuh, pasti lu juga cari cewek yang pembahasannya juga yang mau sama kayak lu kan. Betul. Menurut gue ketika lu udah ngebahas, lu udah tahu nih cewek ini sukanya sama kayak lu ya. Dan ketika lu menurut gue sebenarnya kuncinya ada di berani aja sih. Di berani kuncinya. Iya. Lu mau nggak bisa lu komunikasi ketika lu udah ngebahas sesuatu yang emang lu suka, itu lu pasti akan lancar tuh komunikasi, akan enjoy. Karena lu suka terhadap suatu hal itu. Suka. Dan lu juga suka sama ceweknya kan. Kalau itu bikin deg-degan sebenarnya. Ya gitu, kuncinya berani aja. So berani. Tapi lu sebenarnya pernah nggak sih kayak kenalan sama cewek? Secara real gitu, real life, gak yang DM IG gitu. Enggak. Belum pernah lu ya? Paling kalau temenan gue sering. Kalau temenan aja kayak ya kebetulan gak sih kalau di kelas segala macam lo. Oh, kalau di kelas sih. Ya, kan? Tapi kalau misalnya kayak lu ketemu orang random gitu terus ngeliat, wah kayaknya cantik nih cewek nih. Pernah nggak? Nggak kepengen juga sih. Kalau gue pernah. Waktu gue SMA gue pernah kenalan sama orang cewek gitu. Di IPB waktu itu gue lagi lomba. IPB itu? IPB. Institut? Jangan ya. Gue gak nemu lucunya lagi anjing. Gue tadi pengen lucu tuh, gue gak nemu lucunya anjing kan. Gue nembak gitu ya, gue gak nemu lucunya. Gue lebih ke takut menyinggung instansi sih. Tadi gue pengen ngelucuin tapi gue gak nemu lucunya anjing. Bingung ya? Iya. Bingung. Lain kali jangan nembak-nembak makanya mas. Paham cara saya.
Ya gue pernah kenalan sama orang waktu gue lagi lomba di PB. Dan itu juga gue sebenarnya nggak expect akan bisa kenalan dan sampai tuker-tukeran IG dan akhirnya berlanjut ngobrol di IG gue. Oke. Cuman ya udah sebatas itu doang, gue nggak pernah sampai lanjut. Ya mungkin gue tahap gue ngedeketin pacaran apa enggak. Karena gue juga pada saat dulu masih kayak jiper aja gitu, gue mau ngedeketin cewek itu masih belum berani aja. Lu agak insecure. Gak pede lah ya, gak pede lah insecure ya. Aja. Gak pede. Oke. Itu kalau pengalaman dari lu. Kalau gue pribadi enggak. Tapi gue ada satu momen penyesalan gue gak ngajak kenalan satu orang. Ya betul. Jadi waktu itu gue ke Jogja. Tahun 2021 bulan Desember gue ingat banget. Terus gue naik KAI kan. Gue naik KAI Lempuyangan, turun di stasiun Lempuyangan. Jadi gue satu gerbong KAI itu apa? Lu anjing. Lu gak nemu lucunya anjing. Jangan gitu. Lu minimal yang halus dikit gitu loh anjing. KAI apa? Gak tahu gue. Apalagi selain kereta api Indonesia. Siapa tahu ada yang lain. Apa? Kereta air. Aneh banget anjing. Jadi gue naik kereta. Gue satu gerbong sama ini cewek dan dia tuh cantik banget gue. Cantik banget dan kayak siapa tuh cantiknya? Gak bisa gue deskripsikan kayak siapa. Karena gak tahu, gue suka aja. Gue suka bentuk matanya. Kayak ini Kimberly Ryder gitu. Gue Ryder sih. Mukanya ketengkorak tuh. Iya. Api. Panas anjing. Tapi dia matanya tuh cantik banget. Terus juga kayak Yeji Easy. Lu nembak mulu anjing. Gue cerita dulu bangsan. Iya. Yeji cipit anjing. Tapi matanya cantik anjir. Enggak. Gue kurs. Ini maksudnya apa yang dia emang anti K-pop by the way. Enggak. Gue suka K-pop. Gue suka EXO. Dia tuh anti K-pop banget gila. Kalau ke gue tuh kayak, ya apaan sih plastik ini gitu. Padahal gue suka Aizwan dan dia ngomong gitu ke depan muka gue. Gila lo. Enggak, gue suka K-pop. Gue cinta K-pop. Teriaman. Ini tapi gue emang suka K-pop. Bener. Gue suka K-pop bener. Kita gak ada masalah sama K-pop ya kan? Gak ada. Sama fans aja. Ya. Jadi gue tuh sebenarnya sebelum gue satu gerbong sama dia, gue itu udah ketemu sama dia ketika swab test. Jadi kita ada swab test dulu kan, gue dicolok-colok, ya kan? Iya. Terus 2021 ya? 2021 masih dicolok tuh, iya masih dicolok hidungnya, COVID soalnya tuh. Gue tuh udah ketemu sama dia dan kayak emang gue kan first meet gitu ya saat itu ya. Gue bilang dia cantik dan gue nggak. Lu bilang secara langsung? Nggak dong, gue mana berani gitu kan. Cuman maksud gue tuh ngeliat kayak ini orang cantik. Gue macamnya tuh pakai baju hitam. Terus baju hitam doang kan lu punya? Enggak, dia pakai baju hitam. Dia pakai baju hitam. Dia emang punya baju hitam doang. Gitu ya. Enggak ada bahasan lain tuh anjing selain baju hitam punya satu doang anjing. Jadi dia nih pakai baju hitam dan gue ngakuin dia cantik. Terus gue kayak oh ya udah paling juga sekali lewat gitu kan ya, gue mikirnya. Dan ternyata besoknya ketika gue mau berangkat, gue berdiri di peron 4 apa 3 gitu gue lupa. Terus ternyata gue satu peron sama dia. Pas gue lagi turun eskalator, gue ngerti anjing ini mah yang kemarin kata gue. Coincidence sekali. Iya dan pas gue berdiri di samping tuh gue udah berencana untuk ngajak kenalan. Gue udah berdiri di sebelahnya gitu kan. Nunggu si kereta berhenti, nunggu kereta datang gitu kan, biar kita naik gerbong. Terus gue kayak anjing gue gak berani gitu kan. Ntar gue dianggap dipikir stalker. Iya, freak banget anjing tiba-tiba lu baru datang gitu bawa koper, Mbak cantik gitu kan aneh gitu. Ya lu jangan langsung ngomong, Mbak cantik gitu. Jangan ngomong gitu langsung, Mbak boleh. Aneh banget, creepy banget anjing. Enggak, lu harusnya ngomong kayak, Mbak sorry, gue cuma mau ngomong ini ya. Saya ada bijinya. Mbak cantik itu tuh aneh, pasti aneh. Mbak mau ke Jogja ya? Emang mas, ini saya mau ke Jogja. Menurut mas, satu peron gitu. Ada anjing. Terus gue pada akhirnya gue mengurungkan niat gue kayak dia tuh masuk ke peron 7, gue peron 4. Gue gerbong 7, gue gerbong 4. Pada akhirnya gue kayak ya udahlah, beda gerbong. Gue berharap satu gerbong. Gue berharap satu gerbong tuh saat itu. Memang gue berharap satu gerbong. Nah, ketika gue duduk di bangku tuh ya, gue ngarep kayak ya satu gerbong dong. Iya kan. Terus tiba-tiba ketika gue lagi ngarep, beliau datang. Beliau datang. Ternyata Pak, dia satu gerbong sama gua.
Ternyata dia gerbong 4 juga. Tapi dia awalnya masuknya ke gerbong lain. Masuknya gerbong 7. Emang kayaknya rada blon. Parah anjing. Enggak apa-apa tapi belum kenal udah ngejudge anjing. Bro, yang blon-blon gitu lucu banget. Emang lu sukanya yang blon-blon ya? Iya lagi. Karena lu suka membodohi. Enggak, bukan begitu. Karena lu suka memanipulasi. Ngaku kan lu? Blon yang gue maksud bukan bego ya, anjing. Cuman gimana ya, di satu sisi apa ya, gue senang, tapi di satu sisi kayak gue takut juga gitu loh. Takut kenapa? Takut tangkap polisi, enggak. Oh, jadi orang yang lu bilang cakep ini masih ketahuan. Enggak dong anjing. Masa dia naik kereta sendiri, kesian banget. Apa ya? Anak zaman sekarang tuh banyak. Gimana peranan orang tua? Anak zaman sekarang tuh banyak yang mandiri-mandiri, coy. Bisa? Ya bisa. Nah, ya, ini brand masuk ya. Dua brand tuh udah masuk. Emang keren anjing. Ya, terus abis itu gimana jadinya? Nah, sayangnya gue tuh ngarep dia duduk sebelah gue sebenarnya. Atau di depan gue. Karena kan ternyata kiri gue, depan gue, dua tuh kosong juga. Jadi gue sendiri tuh. Dari 4 tuh gue sendiri. Dan ternyata dia di belakang gue. Jadi kan kalau kereta tuh berku. Gue tegak gitu ya? Iya, tegak lurus 90 derajat. Kebetulan gue gak ada duit ya. Jadi gue ekonomi kebetulan. Emang tegak lurus 90 derajat. Tegak lurus 90 derajat. Nah, jadi gue di sini, dia di sini, dia ngadep sono, gue ngadep belakang. Berarti gitu kan. gini. Ya, Kan? belakang-belakangan. Kayak The Virgin gitu. Iya, kayak The Virgin, betul. Dari situ kan gue rambutnya tau gak? Hidup. Apaan sih? Iya, lu nyanyi copyright, Tor. Kalau nggak 15 detik apa-apa? Ya nggak tahu, gue takut gue. Nggak apa-apa. Dolar kuning ribet sensor lagunya sensor potong-potong. Ya. Kasih lirik tapi. Mau gue lanjutin? Nggak usah. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya kali ya. Oke, bagaimana cara dekat kembali? Ya. Gue belum baca itu. Gue udah tahu ini siapa. Gue belum baca itu apa-apa. Tuh. Ini dari editor. Oke, terus? Nanti ada buka editornya di sini ya, biar jelas. Mau gue tambahin yang lebih susah nggak? Bulan. Ada bulan di sini. Bulannya harus gerak ya. Bulannya 3D gue nggak tahu. Maksudnya yang diambil bukan bulan 3D. Meteor. Ada meteor. Wah. Pokoknya kalau misalnya nggak ada guncangan, nggak ada meteornya, lu maki-maki aja editor. Ntar bulan sama meteor pakai PNG. Oke, bagaimana cara dekat kembali dengan perempuan yang sudah lama tidak berkomunikasi? Ini udah lama berkomunikasi atau udah lama? Tidak berkomunikasi. Oh, sudah lama tidak berkomunikasi. Otomatis kemungkinan dia udah punya pacar baru dong. Atau udah biasanya punya suami. Itu, atau udah nikah. Iya kan? Nah, emang agak ribet tuh. Kalau misalkan sudah tidak lama berkomunikasi. Kayak dari dua keluhan tadi tuh keluhannya sama ya, komunikasi. Iya, tapi enggak, sebenarnya gue yang gue mau tahu sa. Lu jawab dari situ aja nggak apa-apa. Ini maksudnya dia nih ibaratnya apa ya, kan dia cara dekat kembali dengan perempuan yang sudah lama tidak berkomunikasi, ya kan? Tapi kalian tuh berteman baik atau enggak, atau karena apa gitu? Gak terlalu deket. Bentar. Bagaimana? Dekat kembali, katanya gak terlalu dekat, tapi dekat kembali itu gimana? Itu maksudnya gimana? Lu gak terlalu deket, tapi lu pengen deket lagi. Kan lu gak deket awalnya. Deketnya tuh gara-gara temenan aja. Oh, berarti dia tuh jadi lu yang lo temuin di Roblox ya? Geda, oh. Damn, udah punya cowok anjir. Gak mungkin gini ya. Kacau. Mungkin gini maksudnya. Mungkin dia suka sama si cewek ini, tapi dia tuh deketnya hanya sekedar teman main atau teman apa gitu ya, kan. kalau teman seharusnya dia terus akhirnya dia enggak dia udah mungkin udah karena udah lama enggak berkomunikasi, enggak dekat lagi, tapi dia sebenarnya masih suka kali kan. Semua kata rindumu kan. Tadi gua enggak boleh. 15 Tadi gua enggak boleh. Itu cuma 2 detik. Udah gue hitung. Tapi menurut gue ya, kalau misalkan ini sebenarnya pertanyaan yang general, nggak cuma dari dia doang, nggak cuma buat dia doang gitu jawabannya kan. Masih banyak orang yang pengen dekat lagi sama seseorang yang pernah dekat dengan dia dan tidak berkomunikasi lagi. Sebenarnya balik lagi gini. Cara gini. Cara gampangnya. Ini nanti ya. Cara gampang gini. Lu punya IG dia kan? Lu lihat story dia apa? Lu komen aja. Ya misalkan dia upload story kucing, lucu banget kucingnya gitu. Atau kan dia lagi di Tokyo, bagus banget, gue pengen kesana juga deh. Mungkin. Wow. Atau dia di Jatimulya. Enggak, itu personal guys. Itu dimaki-maki sama suaminya ribet.
Oke. Nggak, tapi itu bener kalau menurut gua untuk ice breakingnya ya kayak lu pasti bingung kan gimana cara berkomunikasinya. Betul. Gimana caranya lu ketemu titik tengahnya di mana lu berdua ini nggak pernah ngobrol lagi tapi lu pengen ngobrol lagi. Nah, itu dia makanya itu kalian awalnya itu pasti dari situ kalau menurut gua. betul. Makanya kalian harus dengerin podcast Titik Kumpul. Kenapa jadi ke podcast itu? Ya kan tadi lo bilang titik temu. Oh. Iya kan? Siapa tahu dengan lo ke titik kumpul, lo bisa mendapatkan referensi untuk berkumpul kembali. Itu bener. Kumpul kebo. Jangan. Enak. Nanti lu diarak, lu mau diarak. Enggak. Gini bang, tergantung ya. Kalau lo di Bekasi, Hah? itu kumpul kebo. Kalau di Jakarta? Kalau lo di Jaksel, ibaratnya dia di daerah Sudirman, itu namanya sleepover date. Oh, sleepover Date. Gitu. Iya. Kayak tinggal apartemen bareng gitu tuh. Itu ya living together, it's fine. Living together, bro. Kalau di Bekasi? Kumpul kebo. Iya, lo diarak. Strict ya, tetap kumpul kebo. Harus lapor 2 kali 24 jam. 24. Iya, 2 kali 24 jam. 2 kali. Satu aja. 2 kali lah. Capek anjing security-nya dulu. Ya biar kerja lah. Pola aja nih. Berarti datang lapor, pulang lapor. Iya. Pokoknya menurut gue gitu ya. Lu kalau misalkan dari gua ya lu pasti punya Instagramnya ya, lu lihat aja, lu liatin nih dia story-nya apa aja, sekiranya emang mungkin kayaknya bisa nih di skill. Maksudnya bisa nih di komen gitu kan. Kayak ya gitu kayak yang tadi, lucu banget kucingnya gitu. Pasti dari obrolan-obrolan kecil itu nanti akan berlanjut ke obrolan yang besarnya. Kalau dari gua gitu, itu kalau secara online ya. Kalau secara offline gua agak bingung sih. Kalau lu ada nggak caranya? Jadi kalau misalkan emang lu nggak ada masalah sama si sosok perempuan ini ya. Kenapa sosok sih? Iya, kita lagi ngobrolin setan tuh. Sosok. Iya, itu episode besok ya nanti ya. teaser. Ya kalau misalkan memang kita ngomongin ketemu langsung secara offline. Misalkan memang lu nggak ada masalah sama si orangnya, lo bisa langsung samperin dia, say hi dan jabat tangannya and just say apa kabar. Apa sih jabat tangan sih? Ya iya salaman. Peluk lah. Goblok. Ini kayak kan udah lama gitu. Ya ini kan maksudnya secara general bukan untuk mantanannya nggak gitu bang. Anjing lah. Oke. Ya jadi kalau menurut gua seperti tadi datang salaman aja ya basa-basi seperti biasa lo gimana kabarnya sehat atau enggak itu kalau misalkan offline. Yang mau basa-basi gimana kan lu udah lama kalau menurut gue ya datang langsung so asik kayak misalkan hai apa kabar langsung cium. Agak jauh ya lo main lu nongkrong di Menteng apa gimana? Gila lu. Maksud gue ya so asik aja. Cuman ya itu kuncinya berani aja sih kalau menurut gue ya. Iya tapi akan lebih baiknya kalau lu kayak gitu. Apa emang maksudnya? Bahkan gue udah mulai berpikir aneh itu tadi itu. Oke, lanjut. Kita lanjut ke keluhan berikutnya. Pertanyaan berikutnya. Skill PDKT. Skill 1 kan. Tai banget. Tak tulis tuh. Skill 1 PDKT. Apa? Lu pikir gue jilong anjing? Skill 1. Skill 1-nya ini lari cepat. Skill 3. Ulti. Skill PDKT dong bang. Anjay, skill PDKT ini sih Rapli jagonya. Apa skill? Boleh jawab, Le? Apa ya kalau menurut gua lu harus bisa pick up line. Maksudnya karena gue main Bumble ya kan. Gua cara pertama kali gua kenalan sama orang tuh bisa ya paling standar bisa say hi. Hai. Gitu kan. Udah say hi. Paling kalau lu mau langsung incer ke pick up line-nya. Okay. Biasanya lu gini pas kenalan nih kan kenalan abis itu nanti lu langsung tiba-tiba langsung potong aja lu tanya ngomong-ngomong biasanya gue pakai bahasa Inggris ya. Oke, iya. Ini bahasa Indonesia gini misalnya kayak ngomong-ngomong gue harus manggil apa nih kan so what should I call you should I call you every time what should I call you gitu kan should I call you every time should I call you baby? Gila becek banget anjing. Becek banget gue. Biasanya gitu kalau untuk pick up line. Wah becek, tuban gue pecah. Terus kalau PDKT menurut gue lu harus jadi pendengar yang baik. Iya, Oke. Karena biasanya cewek tuh pengen didengar kan. Betul. Biasanya cewek tuh kalau lu cerita lu harus dengerin baik-baik.
lu perhatiin tiap detailnya, jadi ketika udah ada celah untuk lu ngomong, itu lu bisa masuk dengan gampang, dengan mulus, dengan halus. Jadi lu tuh bisa kena di hatinya dia kayak. Jadi dia merhatiin detail-detail kecil yang lu kasih ya gitu. Lo perhatiin gitu. Sampai lu tahu detail lalat di sini. Iya, harus, itu harus. Sampai kayak misalkan ternyata dia punya bisul di pantat tuh. Enggak, maksud gua ngapain lo sampai ngeliat ke pantat-pantat? Enggak, maksud gua kan salah ya? Bukan ya? Bukan. Pick up line lo aneh. Lo ngambil di mana? Itu bukan pick up line. Pasti di bengkel. Kok bengkel? Itu klub yang di mana bengkel tuh gue lupa. Oh enggak, bukan. Tiger. Halo slow bro. Hele. Anjing sih pernah ke klub tuh gua. Mohon maaf ya enggak. Si pernah tuh. Enggak berpengalaman. Walaupun gua dapat jabatan ikon kenakalan remaja teman-teman. Ya pokoknya menurut gua skill satunya tuh itu lu harus jago pick up line, lu harus bisa jadi pendengar yang baik, dan lu harus bisa misalkan lu harus nyambung lah sama topik-topik yang dia bawakan, dan lu juga jangan jadi pasif. Kita tuh harus jadi cowok tuh harus jadi agresif. Pasif agresif gak sih, bro? Pasif agresif bisa, tapi jangan pasif doang. Jangan pasif doang, jangan. Iya. Karena kalau pasif doang kelihatan gak ada effortnya, bro. Betul. Lo sebagai laki-laki juga harus effort. Tetap kalau menurut gue tapi bukan berarti perempuan tidak boleh effort juga. Boleh betul, juga perempuan mau effort. Gak ada yang melarang semua. Tapi menurut gue tetap lo kalau jadi cowok tuh harus jadi agresif. Jadi agresif. Ibaratkan hutan rimba, kita tuh harus mencari makan. Anjing analoginya coba tuh hutan rimba. Hutan rimba. Kita tuh cowok jadi pemburu. kita cowok jadi pemburu makanan. Iya. Makanannya? Ya kita maksudnya kan kita ngeburu, kita nyari makan buat ceweknya. Lihat yang cabul yang pervert siapa kan? Di sini udah ada buktinya semua. Ya bercanda. Bercanda. Nggak serius bercanda. Ya jadi menurut gue gitu sih, lo harus bisa pick up line, dan ya lo jadi pendengar yang baik aja sih kalau mau PDKT mah ya. Oke, jadi kuncinya adalah di pick up line. Kadang suka ada tuh yang bilang kayak give me your best pick up line gitu kan. Kadang kalau gue nimpalinnya gampang. Apa? Daripada pick up line, mending when I pick you up. Langsung tuh kesini aja langsung mas, rumahku kosong. Enggak kan nama gue ada Ardinya kan belakang kan. Iya. Iya kan. Kadang halo my name is Ardi, or maybe you can call me Daddy. Bisa. Gila becek banget anjing. Becek banget gue. Bisa. Cuman kalau yang untuk gampang ya, kalau lu misalkan baru kenal orangnya yang tadi gue itu sih. Iya. Tergantung tujuan lo untuk apa ya. Tergantung kalau lo cuma mau kenalan dulu ya jangan pakai daddy segala. Tapi kalau itu emang udah menuju mau FWB ya, atau one night stand itu biasanya gitu tuh. Emang biasa om cabul. Gua nggak pernah. Kelihatan kan di sini siapa yang om cabul. Enggak, dari tadi ada lu footage-nya bangsat. Gua baru sekali nih ngomong begini. Anjing lah. Oke, ya, ada lagi keluhannya. Kayak paling yang via arsip udah selesai sih Pak. Via arsip. Iya, via arsip kita udah selesai. Paling nanti kita ada yang via email Pak. Email, coba bisa kali spill satu atau dua pertanyaan boleh. Bansur. Editor. Karena kan email ada di lu ya. Lu mau ngasih itu. Itu udah saya tanda tangan ya. Itu udah saya tanda tangan. Nanti tinggal kasih ke Pak Sutioso. Bilang ke Pak Sutioso. Iya. Boy ke ini Pak Arif. Sutioso lah. Sutioso. Arif nggak masuk hari ini. Oh nggak masuk ya. Oke. Jadi dari temen gue nih ada. Rehan. Jadi gini bang. Gimana solusinya kalau apa anjing? Lupa lah udah kalau anjing kalau apa anjing? Ih udah gila. Kadang gue kesian ya punya pacar dong, teman-teman mah gila. Tapi ada satu yang menarik nih. Apa? Assalamualaikum minimal. Assalamualaikum minimal. Info. Cara peka sama kode-kode cowok. Nah, kita kan cowok nih, pas banget. Aduh, kenapa sih Mbak? Maksud gue kenapa sampai nanya hal ini? Apa kalau lagi di kode-kode mulu gitu sama cowok? Iya. Atau lu bukan di kode ya? Apa lu lagi apa sih ini cowoknya yang kode apa sih tadi? Dia cowoknya yang kode. Cowoknya yang kode, cara paham sama kode-kode cowok. Oke, kode-kode cowok. Maksud kode-kode cowok ini apa? Kan banyak. Maksudnya kayak misalkan cowok sama cowok juga punya kode-kode masing kan, kode-kode kalau lagi ngobrol. Ya, kita kalau misalkan udah lihat-lihatan gini kayak itu kodenya apa? Itu artinya gitu. Atau mungkin maksud lu ya lu lagi ngobrol sama cowok lu, terus cowok lu ini suka ngekodoin sesuatu atau gimana gitu. Cuma kalau kayak gitu apa ya? Gimana ya cara
Tahi bang. Itu lu sering ya kayak gitu ya? Lu sering pakai kayak gitu ya? Enggak. Yang kasih tau di kolom komentar yang. Atau enggak kayak misalkan, aduh, kayak Netflix and chill enak. Waduh, enggak, aku nggak pakai Netflix and chill. Kenapa? Mahal Netflix sih biasa aja. Bedanya bisa 50.000 anjir. Oh gitu. Iya anjing. Gua nggak tahu tuh. Gua nggak pernah ya. Gua nggak pernah. Enggak kan gue biasa liburan. Gue kalau ke Bandung, iya kan, biasa liburan. Memang gue biasa jalan-jalan. Di kosan ya? Enggak, kadang gue pernah di Hotel Ibis. Gitu. Oke. Walaupun temboknya triplek ya by the way untuk Hotel Ibis, mohon maaf sekali. Oh kedengeran ya Pak? Takut enggak, maksudnya enggak enak kan sebelah ada anak kecil. Kalau gue nonton TV kan agak Nonton TV. kencengan. TV nonton lu. Karena gue tidur, TV-nya nonton gue. Tapi kita lanjut ke pertanyaan yang tadi. Udah. Nembak mulu gue deg-degan nih. Untuk pertanyaan tadi nih, gimana caranya peka sama kode-kodenya cowok? Dari lo nih, lu bisa dikode nggak? Lu bisa ngekode-kodein cewek lo nggak terhadap sesuatu? Kayaknya enggak. Kalau gue juga. Gue nggak sesering itu untuk kode atau nggak sering itu untuk ngekode. Biasanya kalau emang gue mau sesuatu langsung gue ngomong. Iya. Soalnya kalau misalkan gue pribadi pun langsung on point gitu kan, kayak yang gitu. Emang cabul ya anjing. Enggak kan, gue bilang yang kayak yang lapar makan yuk. Gitu loh, langsung nggak pakai kode-kode yang apa. Cuman gue bingung juga maksud dari arahan kode ini, kodenya untuk apa, meminta apa gitu kan kayak. Apalagi. Tapi mungkin lo bisa lebih kenal lebih jauh lagi sama si cowok ini. Karena ketika lo udah kenal, ya ibarat lo kan paham. Karena kodeannya dia. Mindsetnya, pola pikirnya jangan basis bahwa dia adalah cowok yang lo suka, tapi anggap aja lo suka sama dia, tapi dia lebih besar temenannya gitu lo sama dia gitu loh. Paham nggak? Ya pokoknya intinya gini, tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi lo harus kenal dulu sama dia, maka lo baru bisa memahami kodenya gitu. Kalau misalkan memang lo base-nya itu di luar banget lagi, nggak masuk lagi. Tapi kalau misalkan memang yang ada di pikiran lo udah gue suka sama dia, itu akan menghalangi lo untuk kenal lebih jauh. Tapi kalau misalkan lo temenan, kayak lo temenan sama gue gitu kan, lo kan pasti kenal juga gitu gue bagaimana orangnya. Jadi lo misalkan gue ada kode-kode sesuatu, lo akan memahami gitu. Jadi utamanya adalah kenali dia sebagai teman terlebih dahulu, walaupun lo suka sama dia. Dengan lo mengenali dia sebagai teman, bukan berarti lo akan kehilangan dia. Oke, itu untuk sih cara peka. Nah ini ada yang cerpen. Kalau gue tulis bisa jadi cerpen di sini. Gitu. Oke nih. Ini masih di sini. Kalau punya pasangan, tapi selalu ngerasa hampa tuh, ini panjang ya, gue bacain dulu ya. Kalau punya pasangan tapi selalu ngerasa hampa tuh gimana ngatasinnya bang? Punya trauma juga karena masa lalu yang pahit dan pasangan yang baru jadi selalu kena traumanya. Oke, gitu. terus? Ntar dulu, masih panjang. Kalau dia udah tahu kita punya trauma yang besar, tapi dia ngebuat trauma itu datang lagi dari dia, gimana bang? Ulang apa tadi? Kalau dia punya trauma yang besar. Kalau dia udah tahu kita punya trauma, terus dia bikin kita punya trauma itu lagi, misalnya udah sembuh nih, terus si traumanya datang lagi, gitu gara-gara si cowok ini, itu gimana bang? Ini cewek yang ngomong. Cewek. Kenapa ya rasa sakit susah buat dilupakan, walaupun sudah dimaafkan? Ya anjing puitis lu. Tuh, gue gak mau nyebut nama ya, kita cerpen ini, cerpen real, cerpen. Gue jaga privasi ke orangnya. Terus? Kenapa cinta datang dan tumbuh, kalau ujung-ujungnya bisa saling? Ya, namanya juga cinta. Enggak, masih ada 2 lagi. Oh, anjing. 3. Kenapa rasa sayang bisa selalu bikin bertahan walaupun sikapnya nggak pantas buat stay? Tuh. Terus ada kenapa juga orang yang pacaran udah lama bisa kalah sama orang yang baru pertama kali ketemu? Oke. Kenapa cowok masih bisa? Ada. Masih. Kenapa cowok bisa secepat itu dapat mengganti? Apakah makna hubungan lama itu cowok doang kok yang kayak gitu, cewek juga banyak. Apakah makna hubungan lama itu nggak ada artinya? Di balik segala rasa sakit itu bisa mengubah diri kita jadi lebih baik walaupun nggak sepenuhnya. Ini gue kalau ngebahas ini bisa 2 episode nih. Ya, udah diselingkuhin, dikasarin, diusir, dihanatin, dibohongin, tapi tetap mohon buat dia bertahan. Ini goblok. Udah diniatin ultah gua kali ini mau diseriusin katanya bang, tapi malah ditinggalin sama cewek lain. Terakhir itu. Alhamdulillah. Dari ini dulu tadi ya. Menurut gue kenapa cinta, tadi bilang apa? Kenapa jatuh cinta? Ya dari ini nih. Kenapa kalau pasangan tuh, kalau punya pasangan
tapi selalu merasa hampa. Gitu, itu ngatasinnya gimana? Gitu, dari situ. Enggak, yang tadi lu yang jatuh cinta tadi dia ngomong apa tuh? Jatuh cinta seperti di film-film. Bukan. Itu film bagus, Bukan itu. Nah, kita mulai dari awal. Gila, ini bisa 2 episode. Iya, ini 2 episode nih. Tapi gue bahas ringkas aja ya. Kalau misalkan memang lu punya pasangan tapi selalu ngerasa hampa, ini satu-satu aja, gue satu lu satu. Kalau punya pasangan tapi selalu ngerasa hampa tuh gimana ngatasinnya? Ya balik lagi. Lu cari keseruan aja. Bukan. Balik lagi. Lo punya pacar ini karena lo butuh atau lo pengen. Kalau misalkan lo cuma pengen, lo nggak butuh, ya lo bisa melakukan apapun sendiri. Dan itu jadi kayak nggak apa? Makanya lu ngerasa hampa. Iya, jadi lo ngerasa hampa karena lo bukan butuh tapi lo pengen doang. Jadi kayak nggak ada kebutuhannya. Ibaratnya kayak lo beli sesuatu yang lo pengen tapi lo nggak butuh, ya ada doang, dipakai enggak. Kalau cuma iya, ada doang tapi nggak dipakai. Lanjut. Itu yang tadi ya, si hampa tadi ya. Selanjutnya punya trauma karena masa lalu yang pahit dan pasangan yang baru, jadi selalu kena traumanya. Oke, kalau dari gua, lu selama lu masih punya trauma sama masa lalu, selama masa lalu belum selesai, lu jangan pernah. Mau sambungin aja nggak ini? Kayaknya nyambung nih, masih ada traumanya. Ini punya trauma karena masa lalu yang pahit dan pasangan yang baru selalu jadi kena traumanya. Kalau dia udah tahu kita punya trauma yang besar, tapi dia ngebuat trauma itu datang lagi dari dia, gimana bang? Tuh, menurut gua gini. Balik lagi ke tadi, selama lu masih punya trauma sama masa lalu, selama masa lalu lu masih belum selesai, lu jangan pernah coba-coba untuk cari pasangan yang baru. Oke. Karena menurut gua kalau lu belum selesai sama masa lalu lu, itu malah akan menambah rasa sakit untuk lu bakal lu akan malah menyakiti pasangan baru lu. Lu jangan pernah mengatasi trauma masa lalu lu dengan cara ya lu lu menjalani hubungan sama orang yang baru. Karena menurut gue pacaran itu ya bisa dibilang beban sih ya. Beban. Pacaran itu lu nambah masalah baru dalam hidup lu gitu loh. Kalau lu masih punya masalah sama masa lalu lu jangan nambah masalah baru gitu. Aneh kan? Iya. Jadi menurut gue ya lu atasin dulu lah trauma lu sampai yang benar-benar literally lu benar-benar sembuh, benar-benar heal, benar-benar gone gitu. Trauma lu. Trauma lu benar-benar hilang ya udah akhirnya lu baru kalau misalkan lu mau nyari orang yang baru ya udah silakan gitu. Tapi ya sebenarnya gue nggak relate sih sama trauma kayak gini ya, karena menurut gue ketika lu jatuh cinta sama seseorang lu juga harus siap untuk jatuh gitu, untuk mempunyai rasa sakit gitu. Karena menurut gue jatuh cinta itu kebahagiaan dan rasa sakit itu beriringan gitu. Jadi kalau lu jatuh cinta ya lu juga harus siap jatuh secara menyakitkan menurut gua. Gila. Melayang jauh. 2 detik. Gak nyampe 15 detik. Menurut gua itu. Oke, seperti itu. Jadi kalau lu punya trauma atau enggak lu punya rasa sakit atas masa lalu lu, menurut gua jangan lu jadiin trauma, tapi lu jadiin pembelajaran. Supaya kedepannya lu jadi lebih baik dan lu juga bisa meningkatkan kualitas diri lu sendiri gitu. Supaya lu enggak menginjak trap yang sama dan jatuh di lubang yang sama. Oke, jadi tadi ya lu sangat bermakna lah hari ini. Luar biasa, gue gak ngerti lu. Langsung bijak. Lu orang baik mas. Gue kalau lagi gue yang lagi ngomong bener gitu biasa kodam gue. Oh, bukan lo yang bukan. Yang tadi. Oke, coba lanjut lagi. Kita lanjut ya, ini agak panjang nih si anak ini nih, banyak nih. Lanjutkan, nih gue gabung ya. Kenapa ya bang? Ribuan kebaikan hilang gitu aja karena satu kekecewaan. Kenapa juga rasa sakit susah buat dilupakan walaupun sudah dimaafkan. Kenapa cinta datang dan tumbuh kalau ujung-ujungnya bisa saling menyakiti. Ya itu balik yang tadi gue bilang. Karena cinta itu ya lu jatuh cinta, lu juga harus siap jatuh secara menyakitkan. Betul. Karena jatuh cinta itu kan sama dengan kebahagiaan ya. Kebahagiaan dan rasa sakit itu beriringan jalan. Betul. Betul. Dan kalau misalkan soal ribuan kebaikan hilang gitu aja karena satu kekecewaan, itulah manusia. Ya, betul. Itulah manusia. Siapapun itu, nggak cuma lo, nggak cuma. Karena kok jatuhnya gini deh, kita ambil contohnya gini, misalkan kebaikan itu adalah kertas putih. Terus satu keburukan itu adalah titik tinta hitam. Ketika kertas putih itu ketimpaan titik hitam itu pasti akan jadi fokus sama orang-orang kan ya titik hitam itu kan. Ya gitu aja.
Dan ini ada yang satu yang mungkin bakal gue jawab. Kenapa rasa sayang bisa selalu bikin bertahan walaupun sikapnya nggak pantas buat stay? Karena ini bego aja sih sebenarnya menurut gue ya. Gimana ya? Maksud gue, lo sudah sadar bahwa sikapnya tidak pantas. Lo sudah menyadari bahwa sikapnya tidak pantas. Tapi lo tetap sayang gitu. Misalnya dipukul, lo dikhianatin. Seperti yang lo bilang kalau sampai dipukul ya tolol sih. Nih, ini sikap ini yang gue ambil nih. Udah diselingkuhin, dikasarin, diusir, dihianatin, dibohongin. Tapi tetap mohon buat dia bertahan, tuh goblok namanya kan. Jadi menurut gue enggak gini loh. Love is blind, bro. Ya, love is blind but not stupid. Love is blind. And then love make it stupid. Love is blind itu poinnya sebenarnya untuk fisiknya. Bukan untuk jadi literally buta gitu. Iya, untuk bukan babi. Bro, maaf teman-teman semua. Kita bercanda kok. Kita bercanda aja kok. Kita gurau aja. Jadi kalau menurut gua itu sebuah hal yang bodoh banget. Padahal lo sudah sadar. Memang love is blind. Gue mengakui love is blind, tapi bukan berarti. Mengakui ya? Gue mengakui love is blind. Mengakui banget lah. Tapi bukan berarti ketika lo udah dipukul, lo dihianatin, lo dibohongin, lo tetap stay buat dia. Tapi kalau misalkan semua perlakuan tidak kalau misalkan lo udah diselingkuhin tapi lo tetap stay gimana? Tergantung. Konklusinya ada nggak lo mendapatkan bahwa dia selingkuh? Untuk mengetahui dia selingkuh kan harus ada bukti. Iya kan? Kayak kasusnya ini nih, ya kan? Atau kalau nggak gini, misalkan lo sebenarnya hubungannya udah selesai, hubungan udah putus, tapi dalam waktu yang singkat dia tuh udah punya pacar lagi, otomatis kan secara tidak langsung sebenarnya gak mungkin dong ada orang yang bisa dekat atau pacaran secepat itu ya kan. Pasti dia dekatnya tuh udah dari jauh-jauh hari ya, atau mungkin udah dari pas lagi bareng sama lu gitu. Itu gimana menurut lo? Oke, durasi kita akan lanjut ya kan. Ayo banget anjing. Durasi. Jadi udah diniatin ultah ini terakhir udah diniatin ultah gua kali ini terakhir dari lu ya. Dari sisi orang ini nih. Udah diniatin ultah gua kali ini mau diseriusin katanya, Bang. Tapi malah ditinggalin sama cewek lain. Gua tahu ini yang mana lagi. Tapi balik lagi gua udah sering banget juga ngasih advice kan bahwasannya apa ya? Kalau lu mau ya lu pertahankan, kalau lu enggak bisa ya lo lepas. Kalau misalkan memang gini, kenapa cinta itu suci? Kenapa cinta itu sakral? Karena menerima itu sulit. Menerima itu lebih susah dari melepaskan. Percaya deh sama gue. Karena menerima itu percaya sama lo? Enggak gitu maksudnya. Bukan yang ke sono. Enggak, gue enggak dakwah ya. Tapi sumpah, menerima itu lebih sulit daripada melepaskan. Sama halnya seperti bertahan dan meninggalkan itu lebih sulit bertahan. Iya kan? Tapi ada satu kata yang bunyinya. Ada satu kata-kata yang kayak gini. Kun fayakun. Bukan. Enggak. Bukan. Bertahan denganmu memang menyakitkan, tapi tidak denganmu lebih menyakitkan. Itu tergantung konteks. Kalau misalkan memang sudah udahan. Kayak tadi ya yang udah-udahan. Kalau udah udahan, melepaskan ya dan kan nggak mungkin bisa bertahan juga. Satu-satunya opsi melepaskan. Bertahan ya apa jawaban yang akan lo dapat. Tapi gue paham sih maksudnya kenapa dia masih bisa kenapa bertahan itu walaupun udah disakitin segala macam masih bertahan, gue paham sih. Iya, cuman kayak gue ngerti ketika emang udah jatuh cinta benar-benar literally jatuh cinta sama orang gitu. Itu tuh artinya lu lu kayak udah menerima semua keburukan dia aja gitu loh. Iya, tapi bukan berarti lo dipukul lo diem. Iya juga sih. Dia kan dia bilang dikasar. Itu kalau sampai yang secara fisik verbal itu kayak misalkan dikatain atau udah dipukul itu emang udah ranahnya udah berbeda ya. Iya, kalau dibohongin, diselingkuhin lo masih bisa bertahan dan maafin segala macam. Oke, ya itu bego juga tapi masih fine gitu kan. Masih fine-fine aja karena itu masih oke deh, lo sayang sama dia gitu kan, lo berharap bahwa dia bisa berubah. Tapi kalau sampai dipukul, bro, dari pacaran aja dia udah mukul. Ya udah, intinya dari pertanyaan yang banyak itu ya lo ambil pelajarannya, jangan lo ambil traumanya, karena itu akan susah di diri lo sendiri sebenarnya. Yeah. Akan menyusahkan diri lo sendiri. Iya. Jadi you better take my advice. Lo ambil pelajarannya, lo pelajarin apa ya yang bisa gue ambil dari hubungan kali ini, karena supaya kedepannya untuk
hubungan selanjutnya lu tidak akan mengalami masalah yang sama gitu. Betul. Setelah dipelajari, lo kerjain PR-nya. Itu udah jangan hukum. Sampai ditagih sama bu guru. Nah, jangan sampai ditagih sama pasangan lu. Yang lo temui yang udah baik. Mana lu yang final version of you? Gue udah mau serius sama lo, tapi lo belum final version, lo belum mau serius. Itu kan sama aja dengan ditagih sama guru. Jadi PR-nya dari sekarang yang lo udah tahu, lo kerjain. Lo perbaikin diri lo, naikin value lo, jadi yang lebih baik lagi. Being the good version of you. Muharram Teguh. Anjing, gak usah diulang lagi bangsat, callback tai. Oke, lanjut pertanyaan terakhir kali ya ini. Oke, bukan lupa anjing. Bukan ini bukan pertanyaan terakhir. Oh, bukan. Ini lebih ke keluhan terakhir. Oke, keluhan terakhir. Ini mah keluhan banget. Jadi gini, Bang. Gue punya doi. Iya. Palanya batu bet. Mending ngomong sama batu ki. Bekasi banget ya, batu bet. Ya emang dia Bekasi banget. Lu tabok palanya. Lu pukul, lu jepit palanya pakai kulkas, sumpah. Emang orang ini begitu. Lu tahu berarti sama cowoknya? Gue kenal. Oh, lu kenal. Kan gue yang nyomblangin, gue yang jodohin. Jadi lu mak combla. Iya, kebetulan. Mak combla. Betul. Sebenarnya kalau misalkan doi lu batu kayak gini ya, lu jangan mau ngalah. Ya enggak gitu dong. Tapi bukan berarti lo akan selesaikan itu dengan sama-sama emosi. Lo ego boleh, tapi jangan sampai besar masalahnya. Karena lo harus paham dong, ego lo ini untuk hal yang sepele atau hal yang gede. Kalau hal yang sepele ngapain dipermasalahkan? Ego-egoan aja nggak apa-apa. Gue mau A, gue mau B, gue mau A, gue mau B. Ih, yang A jelek. Ya yang B, ego lu. Yo, yang G. Jadi kalau menurut gue untuk yang palai batu ya, kayak gitu lu tabuk deh sekali-sekali. Emang rada bingung juga sih gue kalau misalnya batu kayak gitu ya. Tapi keras kepala coba gitu. omongin pelan-pelan aja. Keras kepala tuh biasanya ya lu harus nemuin titik di mana dia bisa nurunin egonya sih. Gitu. Mungkin lu bisa ajak ngobrol dia baik-baik ya. Mungkin lu bisa ngambek gitu 3 bulan. Scorpio. Tapi Scorpio 3 bulan ngambek. Sebenarnya Scorpio 2 tahun gua. Ngeri banget. Di salon treatment 2 tahun gua sama Scorpio anjing. Gak sih itu mudahan namanya. Coba diceritain. Gak usah, Bang. Oke, jadi kesimpulannya adalah untuk yang tadi panjang banget pertanyaannya, lu jangan goblok. Gue udah sering banget bilang ngasih tahu juga gitu kan. Dan sekarang mungkin semoga advice yang dari dia, yang dari gua itu bisa masuk ke lo dan bisa masuk ke orang-orang yang ada di sekitarnya gitu kan. Di sekitar lo, di sekitar kita yang lagi nonton podcast ini, yang lagi nonton pembahasan Asmara Kacau ya. Asmara Kacau. Gitu. Jadi semoga bisa bermanfaat lah. Dan untuk yang palanya batu, tabok sesekali. Harus. Kalau enggak juga ya intinya lo obrolin baik-baik aja gimana caranya. Oke, jadi kayaknya udah ya keluhannya segitu aja untuk hari ini. Sakit perut lagi bangsa. Oh, lu jadi sakit banget. Anjing. Keluhannya segitu aja untuk kali ini, untuk hari ini, untuk episode ini. Ya, setelah gua scroll ya di Gmail kita, Gmail perusahaan kita, PPKM ya. Udah nggak ada lagi ya keluhan-keluhannya dan dimohon bukan nggak ada, lebih ke kelamaan nanti kepanjangannya guys. Kita buat nanti minggu depan gue tanya-tanyain lagi deh. Ya. Jadi segitu aja untuk hari ini kali segitu ya. aja dan juga jadi ya itulah podcast kita ya PPKM. Kurang lebih nanti kita akan membahas hal-hal seperti itu. Itu baru Asmara Kacau. Sebenarnya tadinya gue membahas yang ada standarisasi TikTok segala macam nih di hari ini kan. Jadi untuk implisit lah sedikit-sedikit gitu kan kita bahas apanya. Panjang banget pertanyaan lu boy. Oke udahlah segini aja. Iya makanya mungkin udah. Untuk tren TikTok standarisasi TikTok kita itu bikin episode khusus besoknya. Mungkin episode besoknya lagi bisa jadi aja horor mungkin kita bisa buat horor. Soalnya gue bisa buat soal standar TikTok di komen IG. Rame banget komentar gue anjir. Itu harus asli. dibacain. Harus gue bacain komentar-komentar itu lucu banget lagi. Menurut gue ada satu orang yang gak paham ngomongin apa. Tidak harus pokoknya. Untuk episode berikut aja. Dan tapi kita syuting tanggal 17. Kita syuting tanggal 17 dan bertepatan sekali dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Yang ke 79. Si mikir dulu tuh gua tuh. Mikir. Untung lupa. Gue inget dari podcast yang kemarin kita. Gue inget dari 79 ya.
Ya, Yang ke-79. Selamat ulang tahun untuk Indonesia, selamat Betul. hari kemerdekaan untuk kalian semua. Betul. Selamat berlomba ya, karena kalau 17-an itu pasti identiknya dengan lomba. Lomba, betul. Entah di tanggal 17-nya atau mungkin setelah tanggal 17 Ya, kadang masih ada beberapa. biasanya semingguan tuh. Masih ada lomba. Kayak kalau zaman dulu mungkin lomba makan kerupuk, lomba Betul. panjat pinang, Betul. lomba panjat pagar rumah. Betul. Betul. Gue ya betulnya ya enggak apa-apa. Oh, kita kelihatan jiwanya kriminal siapa di sini. Jiwa kriminal. Sulit. Ya itu. Jadi sekali lagi selamat ulang tahun untuk Indonesia. Betul. Selamat kemerdekaan. Betul. Selamat menikmati diskon kemerdekaan. Oh iya benar. Kalau kalian subscribe channel kita, nanti kita akan bagikan diskon Betul. apa aja yang ada. kalian bisa langsung follow Instagram Leporizi. Kalian bisa langsung Leporizi dan Nesolezi. Kalian bisa langsung komentar di situ, Kak, aku mau kupon gratis. Nanti dia akan transfer ke kalian kupon-kuponnya dan juga ada cashback 100.000 untuk kalian dari Bukan katanya 2,5 ya? Hah? 2,5. 250 ya? Iya. 250 dari Leporizi langsung ditransfer ke rekening kalian. Ayo. Atau enggak langsung aja DM ke orangnya, Kak, kontol lu. Ya, gitu. Itu disensor kasih subtitle. Ya mungkin segitu aja. Iya, segitu aja. Untuk podcast hari Betul. ini, untuk episode hari ini. Juga soal hari kemerdekaan sebenarnya gue pengen bahas panjang banget ya. Hmm. Hari kemerdekaan tuh. Ya sedikit-sedikit aja, apa deh yang mau lo bahas, sedikit aja. Ya emangnya kita pernah merdeka. Oh, emangnya kita merdeka ya? Kita merdeka. Kita merdeka dari bangsa orang lain. Kita- Bangsa luar. Kita merdeka dari penjajahan. Tuh. Betul. Seperti yang ada di Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak dari bangsa sendiri. Betul. Penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Tapi enggak ada tapinya kok. Gue bercanda. Kita kan mau makan siang. Takut. Iya. Gue out frame nih. Enggak usah out frame. Kita udah jam makan siang gratis nih. Aduh. Iya. Makan yang gratis. 7,5 kan kita dapat budgetnya. Lu makan tuh ubi rebus. Ya udah sekian dari kami ya podcast PPKM. Yoi. Sampai jumpa di Minggu depan episode ya? selanjutnya. Minggu depan mungkin juga akan upload minggu depan. Kalau Akan upload minggu depan. Akan kok. Akan. Selama 1 tahun insya Allah kita konsisten. pokoknya langsung DM aja ke Leporizi untuk Bang, kapan episode 2? Ya, langsung Bang, kapan episode 2? Kok nggak jadi deadline gitu ya. Ikutin ya, enggak apa-apa. Langsung Santuy ya, DM. Bro. Hai, kayak Pak Sopian. Enggak nonton. Ya, sekian aja dari kami. Dan nama gua Rafli sekali lagi. Ya, dan Siapa? gue Rizky pamit undur diri. Harum Teguh. Ya. Ya, pamit undur diri. Jangan lupa like and subscribe di YouTube kami. Betul. PPKM namanya. Ya, nama YouTube kami PPKM. Dan jangan lupa juga kalau misalnya kalian mau dengerin versi audionya aja bisa langsung ke Spotify. Langsung ke Spotify, betul. Dengan nama yang sama yaitu Betul. PPKM. Dan jangan lupa juga di-follow Instagram kita di PPKM Iya. _ ya nggak sih? PPKM Project nggak sih? PPKM Project aja ya. PPKM Project. Gitu. Dan juga jangan lupa follow Instagram kita berdua. Ya. Instagram lo apa? Instagram gue Ultro. Gak usah, Instagram gue mau nonaktif juga, bro. Ya udah, capek. follow Instagram gue rafli.sfin7. Rafli. Oke, sekian dari kami. Dadah. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.